Selamat malam, salam sejahtera bagi sahabat GPIB dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam acara Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Loisani Sumasagata Tengkeng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan, Mupel Kaltim 2. Pada malam hari ini saya menyapa sahabat GPIB dimanapun berada untuk mengikuti acara Night Call GPIB. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 32 hingga ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Malam telah menjadi bagian dari hidup kami, saatnya kami bersama secara pribadi maupun keluarga. Kami duduk bersama mendengarkan sapaan firman. Biarlah kiranya Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami dimampukan untuk menghayati dalam keyakinan iman percaya kami, Tuhan Sang Pemberi dan Pemelihara hidup, menganugerahkan kami keselamatan, sehingga kami ketika membaca dan merenungkan firman ini, kami disanggupkan tidak hanya menjadi sekedar pembaca, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, bersama kita akan membaca kitab suci dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 32 hingga ayat yang ke-35. Firman Tuhan menyatakan demikian. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan bagi keturunanmu, supaya mereka melihat roti yang kuberi kepadamu sebagai makanan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana segomer penuh di dalamnya, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Harun menaruh buli-buli itu untuk disimpan di hadapan tabut hukum. Orang Israel makan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah Kenian. Mereka makan mana itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca barusan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 32 hingga ayat yang ke-35. Tema renungan pada malam hari ini adalah menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan memberi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang sebenarnya melatih diri kita, menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan memberi dan memelihara kehidupan kita. Seperti halnya ketika kita bangun pagi dengan kondisi fisik yang sehat, kita percaya bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bekerja dan berkarya di hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita dengan kekuatan dan kesehatan untuk melakukan berbagai aktivitas dan tanggung jawab. Seharian ini juga kita boleh bekerja, melakukan pekerjaan berdasarkan bidang keahlian yang kita miliki, memungkinkan kita untuk melanjutkan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Siapapun atau mungkin di antara kita, bisa saja hari ini sudah mendapatkan upah dari hasil kerja kita. Itu pertanda bahwa hendaknya menumbuhkan keyakinan Tuhan memberi, Tuhan menganugerahkan materi untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Sahabat GPIB dimanapun berada, pembacaan Alkitab kita yang telah kita baca saat ini, di malam hari ini, tentu sangat familiar bagi kita. Diceritakan bahwa setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka merasa bahwa lebih baik tetap berada di tanah Mesir, tetapi ada kelimpahan makanan, daripada mereka dibawa ke padang gurun, dibawa ke tempat pengembaraan yang mereka sama sekali tidak tahu tempat dan tujuannya, hanya untuk apa? Hanya untuk mati. Musa sebagai abdi Allah tentunya mendidik bangsa Israel untuk memiliki keyakinan bahwa tangan Tuhan yang kuatlah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan ikat bersama dengan Abraham. Kita bisa baca bersama. Kejadian pasal 15 ayat 13. Kejadian pasal 15 ayat 13 firman Tuhan menyatakan kepada Abraham,
Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tangan Tuhan yang kuat itu menjamin kehidupan bangsa Israel. Karena tangan Tuhanlah yang membawa mereka keluar dan kemudian memberikan jaminan pemeliharaan, keyakinan bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan bangsa itu terwujud jelas dalam pembacaan Alkitab kita, yaitu dengan pemberian mana. Mana dalam teks bacaan Alkitab kita adalah makanan yang dikatakan pada pasal 16 ayat 31, umat Israel menamanya mana, warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Dalam bacaan Alkitab kita dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa, ambillah segomer penuh untuk disimpan. Mana itu diambil segomer penuh untuk disimpan di dalam buli-buli. Sahabat GPIB dimanapun berada, ukuran segomer penuh itu sama dengan ukuran 1/10 eva atau ukuran kurang lebih 3,6 liter. Nah, sebanyak itulah kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk disimpan turun-temurun dalam bacaan Alkitab kita. Disimpan di mana? Disimpan di kemah suci di depan tabut Tuhan dikatakan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bacaan Alkitab kita pada saat ini. Ayat 17 hingga ayat yang ke-20 dijelaskan bahwa ketika mereka mengumpulkan mana pada hari pertama sampai hari kelima, secara berlebihan, pada keesokan harinya atau pada pagi harinya, mana itu ditemukan sudah dalam keadaan rusak. Akan tetapi ketika mereka mengumpulkan pada hari ke-6 untuk kebutuhan hari ke-7, mana itu tidak ditemukan dalam keadaan rusak. Hal ini dilakukan oleh Tuhan untuk menguji iman bangsa itu. Bagaimana mereka tetap taat dan pada perintah Tuhan, pada ketetapan yang Tuhan berikan, menguduskan hari ke-7, dan kemudian di dalamnya mereka taat beribadah kepada Tuhan. Proses ini kemudian kalau kita membayangkan mana yang tadinya hari pertama sampai hari kelima disimpan dan esoknya akan busuk, dikatakan justru dalam teks ini disimpan untuk diketahui secara turun-temurun. Kalau itu firman Tuhan, kemudian apakah mana itu busuk atau tidak? Sampai saat ini belum juga ada penelitian menunjukkan bahwa adakah mana itu ketika terjadi mungkin penaklukan bangsa Israel oleh bangsa-bangsa lain, rusaknya kemudian bait suci oleh bangsa Babel, Persia, Yunani, dan Romawi. Bahkan hingga saat ini belum ada penelitian yang menyatakan bahwa mana itu masih ada atau tidak. Tetapi pada waktu itu, mana itu menjadi sebuah peringatan. Ketika mereka duduk di tanah Kanaan, di tempat di mana Tuhan perkenankan bagi mereka untuk tinggal, maka itu menjadi penanda atau bukti bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa itu di tanah yang gersang sekalipun, Tuhan mampu mencukupkan kebutuhan hidup bagi bangsa Israel. Sahabat GPIB dimanapun berada, di padang gurun Tuhan memelihara umatnya dengan ajaib. Tuhan berikan mana dengan cara yang tidak biasa. Tuhan memelihara bangsa itu dengan sangat luar biasa. Sesungguhnya kuncinya adalah ketaatan di dalam kehendak Tuhan. Bangsa itu diajarkan untuk mensyukuri karya pemeliharaan Allah. Tidak hanya untuk generasi mereka saat itu, tetapi karya penyelamatan Allah, pemeliharaan Allah atas bangsa itu diceritakan atau dikisahkan kepada generasi bangsa Israel selanjutnya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tak dapat diungkiri. Keinginan dan kebutuhan hidup kadang membuat kita atau sebagian orang cenderung masih kurang percaya pada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tapi mari belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan mampu memberikan kebutuhan, kecukupan bahan makanan bagi kita setiap harinya. Setiap hari kita memperoleh berkat yang baru. Bukankah firman Tuhan pernah berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya, setiap hari Tuhan sanggup memelihara dengan kuasanya yang ajaib.
Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menemukan keyakinan iman bahwa Tuhan memberi, Tuhan memelihara, seharusnya itu menjadi pola hidup sebagai orang percaya untuk kita teruskan kepada generasi-generasi kita. Hindarilah sikap mengumpulkan bergomer-gomer mana yang kemudian memungkinkan kita mengumpulkan berlebihan, justru membawa kita pada keadaan yang sia-sia. Bukankah bangsa itu mencoba untuk mengumpulkan lebih ketika hari pertama dan hari kelima, tapi yang ditemukan adalah mana itu dalam keadaan yang rusak. Mereka juga tidak dapat menikmati sesuatu yang berlebihan. Saya mengajak kita menutup renungan ini dengan membaca dari kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 2, firman Tuhan menyatakan kepada kita, orang yang dikaruniai Allah, kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hiduplah hari lepas hari berdasarkan ketaatan kepada Tuhan, syukuri apa yang kita miliki saat ini secukupnya, sebagaimana doa Bapa kami. Berkatilah kami pada hari ini secukupnya. Firman Tuhan ini menumbuhkan keyakinan bahwa setiap hari Tuhan memelihara kehidupan saya, sahabat GPIB, dimanapun berada. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan segala kerja dan layan kita di sepanjang kehidupan. Mari kita menutup malam ini dengan doa dan permohonan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang Maha Kuasa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa di sepanjang hari ini Tuhan memelihara kami. Ajarkanlah kepada kami untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, bertumbuh dalam iman percaya, menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan memberi, Tuhan memelihara, bahwa hari lepas hari yang kami jalani tidak pernah terlepas dari kontrol kuasa Tuhan. Karena itu ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini dalam seluruh tanggung jawab kerja dan layan kami. Tuhan memampukan kami untuk beraktivitas, Tuhan memampukan kami untuk berkarya. Pelihara kami hari lepas hari, dan yakinkan kepada kami bahwa setiap hari selalu baru pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami cenderung untuk melihat segala kebaikan Tuhan dari sisi kehidupan kami, dan kami merasa kurang puas dan kurang percaya atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu pada hidup kami, sehingga kami, ketika kami pun diberkati, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Malam telah menjadi bagian dari hidup kami dan saatnya kami beristirahat. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jagai kami, lindungi kami, perkenankan kami untuk menikmati hari esok dengan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Puji syukur kepadamu ya Allah ya Tuhan, Sang Pemelihara hidup kami. Kepadamu kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, demikianlah Night Call kita pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan dimanapun saudara berada. Dan selamat berjumpa kembali pada acara-acara Night Call GPIB selanjutnya.